يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nah, jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di kajian rutin kita, kajian tafsir. Dan sekarang kita akan memasuki surat Al-Insan, ayat pertama ya. Karena yang diumumkan di pamflet itu keliru. Sebenarnya masuk surat apa? Al-Insan. Dia di halaman 397 bagi yang bawa bukunya. Bagi yang tidak bawa buku jangan lihat halaman karena tidak kelihatan. Baik, kita bacakan dulu ayatnya ya, seperti biasa. Biasanya kita bacakan dulu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura 'aynan yashrabu biha 'ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu
نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Artinya, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada pula yang kafir. Kemudian sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafura, yaitu mata air di dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah meminum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nadar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan darimu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Rabb kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan pada hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Di dalam ayat-ayat ini Allah menceritakan, mengingatkan kepada kita tentang asal manusia, kehidupan manusia dan akhir kehidupan itu di mana. Ini yang akan dijelaskan dalam suratul Insan, mulai dari awal sampai akhir surat. Yang dijelaskan di dalam surat ini meskipun ringkas, yaitu menjelaskan asal manusia, kemudian kehidupan mereka di dunia, apa yang akan mereka dapatkan, kemudian akhir daripada kehidupan itu kemana, surga atau neraka. Baik, proses penciptaan manusia dari ketiadaan. Allah berfirman menggambarkan tentang manusia bahwa Dialah pencipta manusia yang hina dan lemah dari ketiadaan. Manusia itu berasal dari yang hina dan tiada. Maka oleh karena itu Allah menyebutkan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ya, artinya sesuatu yang tidak berharga. Ada tidak di dunia ini orang membangga-banggakan
aku dulu tuh air mani yang kelas grade A begitu. Ada nggak? Nggak ada. Masa ada orang air mani grade A gitu? Nggak ada pernah terjadi hal itu. Kemudian dia menjelaskan dengan firman-Nya, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. yakni ketika air mani laki-laki dan perempuan bercampur menjadi satu. Kemudian campuran itu berubah dari satu fase ke fase yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dan dari satu warna ke warna yang lain. Demikian pula lah pendapat Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan, dan Ar-Rabi bin Anas, bahwa yang bercampur adalah air mani laki-laki dan perempuan. Ini mengenai keadaan manusia. Kemudian nabtalihi, yang dengan itu kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Oleh karena itu disebutkan dalam ayat yang lain, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Perhatikan ya, yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak dulu, tapi baiknya dulu. Kualitas baru kuantitas. Kualitasnya bagus baru diperbanyak. Oleh karena itu Allah menyebutkan ayyukum ahsanu amala, yaitu amal yang dipenuhi dengan keikhlasan dan amalan itu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila itu ibadah yang murni. Ibadah yang murni yang dimaksud seperti sholat, puasa dan seterusnya. Itu harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru disebutkan ahsanu amala. Faja'alnahu sami'an basira. Untuk mencapai tujuan itu, maka kami jadikan manusia itu dapat mendengar dan dapat melihat. yakni kami melengkapinya dengan pendengaran dan penglihatan yang dapat digunakan untuk ketaatan atau sebaliknya kemaksiatan. Namanya saja ujian. Ya, Allah sebut di sini sami'an basira, mendengar dan melihat. Karena kalau kita ingin suatu kebenaran, kita harus mendengar atau tidak? Iya, mendengar. Ya, kita harus mendengar kebenaran itu. Oleh karena itu nama lain daripada wahyu kebenaran ini disebut dengan sam'iyun. Apa penyebutannya? Sam'iyun. Diambil dari sifat mendengar. Demikian juga kebenaran itu disebut dengan basira. Basira itu diambil dari kata melihat. Oleh karena itu manusia dibuat sami'an basira. Didahulukan pendengaran daripada penglihatan. Kenapa? Karena pendengaran itu lebih luas cakupannya daripada melihat. Anda bisa gak mendengar orang yang berada di belakang Anda? Bisa. Bisik-bisik tetangga pun terdengar, ya gak? Kepo gitu, tahasus, ya kan? Ini tembok tetangga berdampingan dengan tembok rumah kita nih, lagi ngapain mereka? Nah itu pendengaran digunakan. Sedangkan penglihatan hanya berada di depan kita atau samping dikit. Ya, itu berbedanya antara pendengaran dan penglihatan. Nah, dua benda ini, dua penciptaan Allah ini untuk kita atau fasilitas ini, tujuannya untuk dipakai agar kita taat kepada Allah. Kalau enggak, berarti kita gunakan untuk apa? Maksiat.
Jadi sini Allah memberi petunjuk ke jalan yang benar kepada manusia. Lalu manusia itu ada yang bersyukur, ada juga yang ingkar. Berarti tanda orang itu bersyukur, ibu-ibu sekalian, a'azakumullah, yaitu mengikuti hidayah. Oleh karenanya Allah katakan, inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. yakni kami telah menjelaskan, menerangkan dan memberitahukan jalan yang benar itu kepada manusia. Maka pelajaran yang paling mudah di dunia ini memahami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa, ibu-ibu? Kan tadi dikatakan paling mudah penjelasan tentang itu. Jalan yang lurus itu adalah la ilaha illallah. Jalan yang lurus itu wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Mudah dipahami. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat benci kepada orang-orang yang pura-pura tidak tahu jalan yang lurus itu. Masih berbuat syirik, masih berbuat bid'ah, masih khurafat, masih mendatangi dukun, ya enggak? Ini semua adalah kekufuran manusia. Makanya Allah beritahukan inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami memberitahukan kepadanya atau menunjukinya jalan yang lurus. Itu telah dijelaskan, disampaikan, diterangkan sejelas-jelasnya. Makanya sering disebut dengan apa? Dengan kalimat kul. Kul hadihi sabi. Artinya dijelaskan oleh Allah dengan sejelas-jelasnya. Ini juga sebagaimana firman Allah dalam surah Fussilat. Allah katakan wa amma Thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Dan adapun kaum Thamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak. Ada orang diberikan petunjuk justru memilih kesesatan. Allah sudah memberikan petunjuk nih, sudah dijelaskan, semudah-mudahnya Allah jelaskan, masih aja memilih kesesatan. Seperti itulah yang dilakukan oleh kaum Tsamud dan yang semisal dengannya. Allah juga mengatakan wahadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan apa itu? Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Pilihan ada di tangan Anda. Pilihan itu ada di tangan kita. Berarti masalah ini mudah dipahami atau tidak? Mudah. Yang mau mengikuti atau yang tidak mau mengikuti semua bisa memahaminya. Karena sesuai dengan naluri manusia. Maka sekarang ini kalau ada orang tersesat padahal dia tokoh agama, itu pilihan dia untuk sesat. Bukan karena dia tidak paham. Kan logikanya begini. Semua orang mencintai Nabi enggak? Cintai Nabi. Kalau dicintai diapakan? Diikuti. Sekarang kalau ada ibu-ibu cinta sama suaminya, tapi dia lebih taat kepada pembantu daripada kepada suaminya, cinta enggak dia? Bohong. Itu cinta palsu namanya. Masa dia lebih taat kepada orang lain daripada kepada suaminya kalau dia mencintai apa? Suaminya. Maka bagaimana pula ketika seorang mengaku diri cinta kepada Nabi, tapi yang diikutinya adalah Habib, yang diikutinya madhab Syiah, yang diikutinya orang-orang sesat. Ini bohong semuanya, dusta, kedustaan yang nyata. Maka oleh karena itu jalan ini jelas. Kenapa Allah sebutkan wahadainahum najdain? Karena kita yang pura-pura tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada pula yang ingkar atau kafir. Makna selengkapnya dalam keadaan demikian, setelah Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada manusia,
Maka ada yang bersyukur sehingga hidupnya bahagia, dan ada pula yang kufur sehingga dia sengsara. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Kullun nasi yabdu fabadi'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha." Setiap orang itu pergi di pagi hari. Di saat itu dia menjual dirinya. Maka ada yang menyelamatkan dirinya, ada pula yang justru menjerumuskan dirinya. Ini kata kiasan dari Nabi SAW untuk orang-orang yang menjual dirinya kemana. Kalau kita menjual diri kita kepada Sang Maharaja yaitu Allah, maka kita telah menyelamatkan diri kita. Berjualan dengan Allah itu tidak akan pernah kecewa. Terkadang manusia menjual dirinya kepada syaitan, kepada musuh-musuh Islam, dan ini orang menjerumuskan dirinya dalam kesesatan. Oleh karena itu, pilihan ini sekali lagi ada di tangan kita masing-masing. Sedangkan Allah sudah menyiapkan, telah menjelaskan hidayah itu begini, kesesatan itu begitu. Lihat rentetan pembahasan Allah ini, indah sekali. Dia sebutkan dulu kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya setetes air mani yang tidak bisa dibanggakan. Masa ada orang membanggakan air maninya sendiri, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Orang itu akan membanggakan apa? Membanggakan Tuhannya. Tapi setelah itu yang tercipta dari air mani ini malah ada yang membangkang, sombong, angkuh, bahkan meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Jadi penjelasan ini agar kita semua tahu diri bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini sama, berasal dari benda yang sama. Tapi apa mau dikata, pandangan yang salah, pendengaran yang salah membuat kita angkuh dan congkak. Berapa banyak orang mengaku diri sebagai hamba Tuhan tapi tidak pernah sholat? Banyak kan? Banyak. Ya, diuji dengan kebaikan dan keburukan malah mengeluh kepada selain Allah dengan berbuat syirik. Ini manusia. Padahal Allah telah menegurnya, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Lalu setelah itu Allah menjelaskan, setelah diciptakan Allah memberi petunjuk, disuruh memilih antara ke surga atau ke neraka. Tapi banyakkan manusia memilih kemana? Ke neraka. Bayangkan ibu-ibu, jemaah sekalian, 24 jam sholat itu hanya 1 jam kalau dikalkulasikan. Dan hanya 1 jam milik Allah tidak ditunaikan oleh manusia, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana kalau sholat itu 50 waktu? Nggak ada orang masuk surga kalau begitu. Baru 5 waktu sholat itu tidak sanggup dilaksanakan manusia. Kenapa? Karena manusia itu lebih condong kepada kesesatan daripada kebaikan. Maka oleh karena itu kita ini disuruh berjuang untuk melawan kecenderungan kita sendiri. Jadi musuh kita itu bukan orang lain sebenarnya. Setelah iblis, musuh kita itu diri kita sendiri. Ya. Disuruh memilih minum susu malah minum oli. Kan bodoh namanya itu. Disuruh memilih madu malah milih racun. Pernah dengar orang minum bensin sama minuman keras? Spiritus diminum. Kalau api itu bisa jadi cairan, mereka minum juga tuh api. Demikian manusia. Maka oleh karena itu manusia itu berada di setiap pagi hari dia sedang menjual dirinya. Entah dia jual dirinya kepada Allah agar dia selamat, atau dia jual dirinya kepada syaitan sehingga dia binasa. Baik, selanjutnya Allah katakan,
Baru dijelaskan ancaman bagi orang-orang yang ingkar. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Sa'ira itu artinya apa? Neraka. Jadi di sini Allah mengabarkan tentang apa yang Dia sediakan untuk orang-orang kafir berupa belenggu, rantai, api neraka, yaitu api yang berkobar dan membakar di neraka Jahannam. Ini sebagaimana firman Allah, "Idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabuna fil hamimi thumma fin nari yusjarun." Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Setelah mengabarkan tentang keadaan orang-orang kafir, apa yang Dia siapkan untuk orang-orang kafir, Allah juga mengabarkan tentang apa yang Dia siapkan untuk orang-orang mukmin. Allah katakan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah kafura. Air kafur dikenal dingin dan wangi, ditambah dengan kenikmatan yang pastinya di surga. Bagaimana ya rasanya? Ya gak bisa dibayangin. Mau merasakannya? Tunggu episode kehidupan selanjutnya. Siapkan diri untuk sampai ke sana. Dengan apa? Dengan apa yang Allah sebutkan ini, innal abrara. Sungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan. Kafura, dingin air ini seperti kafura. Sedang wanginya wangi jahe. Aduhai, gimana wangi jahe di sana? Ya. Oleh karena itu Allah katakan ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Itu yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah meminum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Kepada siapa diberikan kafura ini? Sebutkan di sini, air kafur diberikan kepada orang-orang yang taat. Ia bersumber dari mata air yang diminum oleh muqarrabun, orang-orang yang dekat dari hamba-hamba Allah. Air kafur ini murni tanpa campuran dan dahaga mereka hilang karenanya. Ibu, kalau air ini dibawa ke dunia, kita diberi masing-masing satu gelas, maka selamanya kita tidak akan dehidrasi dan tidak akan kehausan. Kalau dibawa ke dunia ini satu gelas untuk kita masing-masing, tidak akan haus lagi. Apalagi dunia cuma sebentar. Surga yang selama-lamanya aja tidak akan pernah haus lagi. Ini dunia sebentar. 70 tahun hidup kita ini ya sama seperti sejam setengah lah, ya kan? Ini mengenai kafura itu. Maka seorang muslim tentu dia akan memilih yang lebih kekal daripada yang sementara. Ibu-ibu, kalau kita di dalam AC terus 24 jam, itu kan dingin tuh. Nggak minum dong, nggak haus juga, dehidrasi, ginjalnya bermasalah. Kalau udah minum air ini, tenang, nggak ada lagi cuci darah, nggak ada lagi kehausan. Itu baru air, belum makanan, belum pernikahan. Artinya
hidup suami istri, belum dipertemukan dengan keturunan yang saleh dan salehah, belum dipertemukan dengan ayah dan ibu kita, semua itu nilainya sangat besar di sisi Allah. Maka oleh karena itu, saking berharganya mata air ini, orang kafir di dalam neraka ketika meminta seteguk air tidak diberikan. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kata Allah Azza wa Jalla, penduduk neraka itu memanggil penduduk surga, wahai penduduk surga, tolong dong tuangkan kepada kami seteguk air dan makanan yang Allah rezekikan kepada kalian. Apa kata penduduk surga? Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya untuk siapa? Untuk orang-orang yang ingkar. Makanya orang yang ingkar itu dikasih apa tadi? Salasil, rantai api neraka. Oke? Air yang mendidih, iya. Makanannya, tahu ibu-ibu makanan penduduk neraka? Apa itu? Nanah, darah, buah zakum. Buah zakum itu berduri, kalau ditaruh di mulut kita, masuk lewat kerongkongan, kerongkongan itu hancur karena durinya. Ya. Maka itulah orang-orang di neraka. Sedangkan di surga, aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Oleh karena itu kata yashrabu, minum dalam ayat ini mengandung makna terangkatnya dahaga, sehingga Allah menjadikannya kata yashrabu ini mutaaddi dengan menggunakan huruf ba. Yashrabu biha, itu huruf ba itu maksudnya yang ada dalam kalimat biha, bi, ya. Dan dia menasabkan kata ain sebagai tamyiz. Ainan ya. Kata ain itu maksudnya ya, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk tamyiz, pembeda antara dia dengan minuman yang lain. Maka ibu-ibu sekalian, ada orang di dalam riwayat Muslim itu, dia berletih berlelah melewati sirat. Sehari jalan di sirat itu seperti 1000 tahun hidup di dunia. Dia membawa cahaya yang begitu kecil, jatuh bangun di atas sirat, disambar neraka, hampir jatuh, jalan lagi. Sampai dia di ujung sirat, dia berkata kepada neraka, Tabarakalladzi najjani minki. Wahai neraka, maha suci Tuhan, maha suci Allah yang menyelamatkan aku darimu. Itu kata siapa itu? Kata orang yang terakhir kali selamat dari neraka di atas sirat. Lalu dia melihat sebuah pohon yang di bawahnya ada mata air. Singkat cerita, dia pun diberikan pohon itu dengan syarat tidak boleh minta lagi yang lain. Dia pun memenuhi syarat itu. Namun ketika dia melihat pohon yang kedua, maka dia meminta lagi. Ternyata airnya itu berbeda-beda rasanya, dan semakin dekat ke surga, semakin nikmat pula air yang berada di bawah pohon itu. Sampai dia diberikan pohon yang ketiga, yang kemudian Allah berikan kepadanya 10 kali lipat nikmat kerajaan dunia. Ibu-ibu, ada yang mau memiliki satu buah kota Bogor ini sendirian kan? Capek kan nyapunya? Sendirian gimana? Jadi kota mati dong nanti. Di surga 10 kali lipat nikmat dunia diberikan kepada orang yang terakhir kali selamat di atas sirat. Ya, 10 kali lipat dunia, dan itu tidak membuatnya letih. Ya, tidak perlu dipikirkan bagaimana cara ngepelnya Pak Ustaz. Tidak perlu. Karena nikmat surga itu sangat luar biasa. Kemudian yufajjirunaha tafjira, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya, yakni mereka menggunakannya sesuai dengan
yang mereka sukai. Air itu dapat mengalir di mana saja yang mereka suka. Apakah di istana-istana mereka, di rumah-rumah mereka, di majelis-majelis mereka, dan tempat-tempat mereka yang lainnya. Terserah mau dialirkan kemana sungai. Mata air itu mereka bebas mengalirkan. Pengaliran yakni pemancaran, sebagaimana firman Allah, وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. Ini penjelasan tentang tafjira ya. Yufajjiruna tafjira arti memancar. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Ini perkataan Bani Israel ya kepada Musa. Di sini dibawakan oleh penulis hanya untuk menjelaskan yufajjirunaha tafjira, yang artinya mengalirkan dengan cara dipancarkan. Kemudian wafajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Ini penjelasan tentang fajjara yufajjiru tafjira. Mujahid berkata tentang firman Allah ini, mengenai maksud firman Allah yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya, yakni mereka dapat mengendalikannya semau mereka. Inilah pendapat Ikrimah, Qatadah, dan juga Mujahid tadi. Demikian juga Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri mengatakan mereka bebas menggunakan air. Kalau di dunia kita tidak bebas menggunakan air, ya enggak? Harus beli dulu, harus gali dulu, harus dibor dulu. Itu penggunaan air di dunia. Sedangkan di sana bebas, nggak akan ada orang yang melarang kita penggunaan air itu. Kemudian amalan-amalan orang yang taat. Nah, baru disebutkan nih, apa saja sih amalan yang membuat mereka masuk surga? Kan itu pertanyaan kita, ya nggak? Di sini disebutkan yufuna bin nadri. Mereka itu menunaikan nadar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana. Yani mereka beribadah kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan yang wajib yang diperintahkan olehnya dengan dasar syariat. Dan apa yang mereka wajibkan atas diri mereka sendiri melalui jalan nadar. Gini, Ibu, saking taatnya mereka ini, ada amalan yang tidak wajib mereka wajibkan pada diri mereka sendiri dengan nadar. Apalagi yang telah diwajibkan oleh Allah, iya enggak? Contoh, puasa Senin Kamis itu sunnah apa wajib? Sunnah kan? Tapi mereka ingin mewajibkan puasa ini dengan cara bernadar, dengan mengatakan, ya Allah, aku ingin bernadar melakukan puasa hari Senin depan kalau aku mendapatkan ini dan itu. Maka dia dapatkan hal itu sehingga dia wajib puasa Senin. Padahal puasanya tadi itu saja mereka laksanakan, apalagi yang memang wajib gitu. Saking taatnya mereka ini. Makanya Allah menyebutkan ketaatan di sini taat bernadar dalam menunaikan apa? Nadar. Yang tadinya tidak wajib saja jadi wajib mereka lakukan, apalagi yang wajib. Selain itu mereka juga takut. Jadi pendorong kuat dia beramalnya apa? Rasa takut kepada Allah dan hari kiamat. Imam Malik berkata tentang masalah nadar, dari Thalhah bin Abdul Malik Al-Aili, dari Al-Qasim bin Malik, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, man nadara liyuti' Allah falyuti'hu, wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi.
barang siapa yang bernadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka taatlah, artinya lakukanlah. Dan barang siapa bernadar untuk maksiat kepadanya, maka janganlah dia melakukannya. Diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan dari Malik, ya. Jadi mereka itu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang karena takut terhadap buruknya hisab, yaitu perhitungan di hari kiamat nanti. Itu hari di mana keburukannya mustatira. Ya, mustatira diketahui secara meluas, kecuali yang mendapatkan rahmatnya. Artinya kesulitan waktu itu merata. Yang tidak sulit itu hanya orang yang mendapatkan rahmat Allah. Hari apa itu yang kesulitannya merata? Hari kiamat tentu. Di yaumil mahsyar, yaumil hisab, yaum di atas sirat. Ya. Ibnu Abbas mengatakan azabnya, kesulitannya menyebar kemana-mana secara umum, kata Ibnu Abbas. Qatadah berkata, demi Allah, pada hari itu keburukan merata di mana-mana hingga memenuhi langit dan bumi. Saking apa? Beratnya hari kiamat nanti. Ini yang mereka miliki. Berarti mereka ini secara lahir taat, secara batin takut. Catat ibu-ibu, takut yang menyebabkan orang itu taat kepada Allah ada dua. Takut yang menyebabkan orang itu taat kepada Allah ada berapa? Ada dua. Pertama, takut berbuat maksiat, karena itu akan menjerumuskan ke dalam neraka. Takut berbuat maksiat. Yang kedua, udah. Yang pertama apa tadi? Takut berbuat maksiat. Yang kedua, takut amalnya ditolak. Orang sufi, orang tarekat, jamaah tabligh, atau pelaku bid'ah lainnya, mereka tidak memiliki rasa takut yang kedua. Jamaah tabligh, sufi, tarekat, mereka takut berbuat maksiat, tapi tidak takut amalnya ditolak. Maka mereka bebas berbuat bid'ah, tidak peduli. Padahal dalam Al-Quran rasa takut yang dapat menyelamatkan seorang itu harus menggabungkan dua rasa takut. Apa yang pertama ibu? Takut berbuat maksiat. Lihat surat Al-Mu'minun ayat 57. Surat Al-Mu'minun ayat berapa? 57. Ketemu gak? Atau belum dibuka? Ketemu gak tuh? Coba yang ketemu bacain. Yang sudah ketemu bacain. Terjemahannya tidak apa-apa. Sudah ketemu gak? Yang sudah itu bacain. Jangan diam aja. Coba dibacakan terjemahannya. Oke, itu taib. Sesungguhnya orang-orang yang karena takut akan diazab, mereka bersikap apa? Hati-hati. Makanan, minuman, pekerjaan, pendapatan, semua mereka berhati-hati, takut perkara haram. Lihat di ayat 60 surat yang sama, jangan berpindah dulu. Takut amalnya ditolak. Coba baca ayat 60. Taib, takut yang ini ibu-ibu, takut amalnya ditolak. Karena ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW, mereka ini adalah orang-orang yang baru saja menjalankan ketaatan, sholat, puasa, sodako, apa yang mereka persembahkan untuk kebaikan mereka lakukan. Tapi wajilat qulubuhum,
hati mereka bergetar. Artinya mereka takut dihisab amalnya dalam keadaan tidak diterima. Yang ini mengajarkan kita tawadhu dalam ketaatan. Yang pertama tadi mengajarkan kita menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Itu dia. Tapi ini rasa takut itu. Kemudian diantara yang mereka lakukan sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih, dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Ada yang berkata, yakni atas dasar kecintaan kepada Allah. Dengan demikian kata ganti dhamir pada kata hubbihi kembali kepada Allah, karena konteks kalimat menunjukkan hal ini. Artinya begini, Ibu. Perhatikan ya, penjelasan ini kan terjemahan yang kita lihat nih. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Kalau di sini terjemahkan, mereka memberi makanan yang disukainya. Akan berbeda kalau diartikan mereka memberi makanan karena cinta kepada Allah. Itu yang dimaksud dalam penafsirannya. Saya ulangi ya. Kalau diterjemahkan mengikuti terjemahan ini, artinya mereka memberi makanan yang mereka sukai. Oke? Sedangkan penafsirannya, mereka memberi makanan karena dasar kecintaan mereka kepada Allah. Beda nggak penerjemahannya? Beda. Ya, kalau dilihat-lihat penjelasan Ibnu Katsir ini, dia memilih makna yang ini. Mereka memberi makanan kepada orang miskin bukan karena orang miskinnya, tapi karena mereka cinta kepada Allah. Namun yang lebih jelas adalah bahwa kata ganti itu kembali kepada makanan. Itu makna yang kedua. Artinya mereka memberikan makanan dalam keadaan mereka menyukai dan menginginkan makanan itu, namun mereka berikan kepada orang lain. Berarti ini mengikuti terjemahan pada umumnya. Demikianlah pendapat Mujahid, Muqatil, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Sebagaimana Allah berfirman, wa atal mala ala hubbih, dan memberikan harta yang dicintainya. Allah juga mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Berarti makna yang kedua ini yang dipakai dalam terjemahan. Makna pertama maupun kedua, dua-duanya mendorong seorang untuk berbuat taat. Kalau orang berbuat taat karena cinta kepada Allah, mudah gak dia beramal? Mudah. Yang sulit itu adalah orang berbuat taat kepada Allah dengan sesuatu yang dicintainya. Apa itu? Harta. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, dan dia ini kaya raya, banyak kebun. Di antara kebun yang paling dicintainya adalah kebun yang berhadapan dengan Masjid Nabawi. Dulu kebunnya itu ada di depan Masjid Nabi. Ketika mendengar ayat itu, dia katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, semua hartaku ini yang paling aku sukai adalah yang ini nih, depan masjid. Tanah ini akan saya sumbangkan kepada masjid. Apa kata Nabi SAW? Bah, kata Nabi. Bagus sekali itu gitu. Kalau reaksi kita gitu. Bagus sekali ini. Zen gitu kalau bahasa kita. Tapi Nabi mengatakan sebaiknya kau jual kebun itu, kau bagi-bagikan ke kerabatmu. Nah, gitu kalau sikap seorang yang beriman kepada Allah, yang mendapatkan pemberian beriman kepada Allah dengan sikap itu, yang memberikan juga dia berikan karena iman kepada Allah. Apa faedah dari cerita singkat itu? Seorang ustadz, seorang tokoh tidak boleh memanfaatkan orang kaya. Seharusnya seorang yang tokoh, seorang ustadz, seorang kiai, dia mengarahkan orang kaya itu kepada yang lebih bermanfaat. Orang zaman sekarang kan langsung dimanfaatkan. Udahlah ente kasih ke anak aja bisa masuk surga ente gitu.
Dan bahkan ada yang tidak tahu malu. Dia kumpul donasi, hidup dari donasi, kemudian terbiasa dengan donasi, akhirnya dia mati dengan donasi itu. Kan kita khawatir dengan itu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengarahkan sahabat ini. Aku sangat cinta kepada kebunku yang di depan Masjid Nabawi, begitu maksudnya. Dekat dengan Masjid Nabi. Aku ingin berikannya kepadamu. Nabi memujinya. Bah, kata Nabi. 2 kali Nabi mengatakan. Tapi dia tidak memanfaatkan kebaikan orang ini secara totalitas, secara langsung. Ini orang baik nih, kita manfaatkan saja. Tidak begitu. Kecuali kalau dibutuhkan. Namun Nabi tahu orang ini punya kerabat yang butuh juga. Udah kau jual tuh tanah, kau berikan kepada kerabat. Seharusnya begitu sikap para ustaz. Diarahkan kepada yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Harus seperti itu. Dan ini hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita ini tidak terbiasa enak dengan donasi. Bolehlah terima donasi ketika ada manfaatnya, ketika manfaat maslahatnya lebih besar. Tapi masalahnya kita kadang sengaja untuk apa? Mengalihkan itu kepada kita, padahal di sana ada yang lebih baik. Maka disebutkan orang-orang ini harta sendiri yang disukainya saja dia berikan kepada orang lain. Seharusnya kita yang bukan pemilik harta ini lebih mudah untuk menyerahkan harta orang lain kepada yang lebih membutuhkan. Maka Nabi SAW menyebutkan, Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Coba Anda baca tafsir surah Ali Imran ayat 92 ini. Tentang cerita itu dibawa oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Surat Ali Imran ayat berapa? 92. Ya, di mana Nabi SAW tidak memanfaatkan langsung kebaikan orang yang baik itu. Dia malah mengarahkan kepada yang lebih berguna. Nah, fitnah kita hari ini fitnah yayasan, fitnah donasi, fitnah ini, ya enggak? Dan saya pernah, kenapa orang-orang itu semangat ngumpulin donasi? Karena uang itu mudah datangnya. Saya pernah di Taman Yasmin ini, khusus di Masjid Istiqomah ini tahun 2000 berapa. Saya waktu itu ingin minta donasi 5 juta. Berapa? 5 juta. Donasinya tidak besar, karena di sana ada orang yang butuhkan. Ya waktu itu orang kebanjiran, karena butuh uang 5 juta itu untuk diberikan. Qadarullah. Baru 2 hari saya menyampaikan itu ke DKM sini, waktu itu DKM lama. Anda dikasih berapa coba? 120 juta. Aduhai, cepat sekali. Pantasan orang-orang tergoda dengan apa? Donasi. Alasannya supaya uang itu dipakai untuk perbaiki rumah saya yang kena banjir. Dan rumah saya tidak kena banjir, alhamdulillah. Dan uang itu sangat menggoda. Padahal dia tidak seksi, tidak pakai kacamata, ya, tidak memakai rok mini, tapi lebih seksi dalam hati manusia. Maka ini hadyun Nabi SAW harus dipakai oleh kita. Diarahkan kepada yang lebih bermanfaat, agar uang itu dirasakan oleh orang yang berhak menerima. Demikian harusnya kita lakukan, ibu-ibu sekalian. Sekali lagi, sangat disayangkan sebagian orang memanfaatkan kebaikan orang lain. Baik, coba lihat sebaik-baik sedekah. Afdhalus sadaqati an tasaddaqa wa anta sahihun syahihun ta'malul ghina wa takhshal faqra. Sedekah terbaik adalah yang engkau lakukan ketika engkau sehat, lagi menyukai harta, mengharapkan kekayaan dan membenci kefakiran. Karena ada orang baru dikasih uang misalnya 100 juta, baru dapat ya 100 juta. Selama ini tidak pernah dia lihat uang 100 juta. Tiba-tiba ada orang minta infak 10 juta misalnya, atau 5 juta. Kira-kira apa dalam pikirannya? Kalau saya kasih ini tidak 100 juta lagi, 95 juta nantinya. Kan gitu pikirannya. Itu sifat bakhil. Pada posisi bakhil begini seharusnya kita lawan. Maka Nabi mengatakan sahihun syahihun. Syahihun itu artinya orang bakhil.
Tapi di sini disebutkan memiliki harta. Syahihun itu artinya bakhil, pelit. Orang itu kadang pelitnya ketika melihat uang banyak. Waktu uangnya cuma 1 juta, 2 juta diminta orang, minta dong bantuan seberapa? 100.000 dikasih sama dia. Ya. Tapi begitu dia lihat uangnya banyak, wah kalau dikasih 1 juta ke orang jadi 99 juta uang saya. Nggak jadi 100 juta. Padahal gampang aja sebut 100 juta. Kalau saya kasih dia 1 juta berarti uang saya 100 juta kurang 1 juta. Gitu kan bisa kan? 100 kurang 1 bisa. Baik, dengan kata lain saat itu engkau sangat mencintai, sangat menginginkan dan sangat memerlukan harta tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada miskin, orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Kita kan suka sama harta. Siapa yang tidak suka sama harta di sini? Semua orang suka sama harta. Bahkan harta itu kita anggap sebagai kebaikan kan. Allah katakan dalam Al-Quran apa itu? Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Khair Allah katakan. Itu harta itu. Sebuah perkara atau sesuatu yang dianggap sebagai kebaikan. Keterangan tentang orang miskin dan anak yatim dan kriteria keduanya telah disebutkan sebelumnya. Adapun orang yang ditawan, ini tawanan dari ahli kiblat kaum muslimin. Maksudnya ada orang muslim yang ditawan, kita beri makanan kepada mereka. Ibnu Abbas berkata, pada saat itu para tawanan mereka adalah orang musyrik. Buktinya bahwa pada perang Badar Rasulullah SAW merintahkan sahabat untuk memuliakan para tawanan perang. Maka para sahabat mengutamakan mereka dalam makan siang. Mereka adalah para hamba sahaya. Ibnu Jarir memilih pendapat ini karena keumuman ayat untuk muslim dan musyrik. Artinya gini, siapa tawanan ini? Ada yang berpendapat orang Islam, seperti di tafsir oleh Al-Hasan Basri. Ada yang mengatakan umum, mau kafir ke, mau muslim ke, ya mau budak, semua itu dianggap tawanan. Rasulullah SAW berwasiat untuk berbuat baik kepada para hamba sahaya, yaitu budak. Di dalam beberapa hadis diantaranya Nabi mengatakan as-salatu wa ma malakat imanukum. Ini beliau pesankan ketika beliau berada di ujung penghidupan, artinya mendekati kematian. Jagalah salat kalian dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya. Itu menunjukkan bahwa Nabi mengajarkan kita jangan menganggap remeh status manusia. Karena kesombongan itu ketika kita merendahkan status sosial masyarakat manusia lainnya. Katakan kita bangga ini karena kita punya segalanya, iya kan? Iya. Padahal dalam kehidupan nyata pun kita kalau tidak dijaga perkara kecilnya, maka perkara besar tidak akan bisa jalan. Contoh begini. Ibu kalau pergi bawa mobil nih, mobil baru gitu, ganti velg, velgnya bagus kan, diganti. Pernah nggak cerita ke orang, coba lihat tuh ventil ban mobil saya tuh. Pernah nggak Anda banggakan ventilnya? Coba dibuang ventilnya, jalan nggak mobilnya? Jalan nggak? Enggak. Anda pasti banggakan lihat velgnya, lihat merek bannya, lihat mobilnya. Tapi coba buang ventilnya, mobilnya tempat bertelur ayam. Ya, kalau enggak dia jadi sarang laba-laba, enggak bisa jalan. Itu kehidupan sehari-hari mengajarkan kita untuk memandang sesuatu yang kecil dengan pandangan sama dengan yang lainnya. Jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah menganggap hina orang lain.
Makanya para sahabat itu tetap memuliakan siapa? Budak. Karena mereka juga punya jasa dalam membantu kehidupan tuannya. Mujahid berkata tentang tawanan. Tawanan yakni orang yang dikurung, artinya orang-orang mukmin yang baik memberi makanan kepada mereka dalam keadaan mereka sendiri menyukainya dan memerlukan makanan itu. Seraya berkata dalam hati mereka, nah ini menjelaskan saya ini ikhlas, tidak perlu dijelaskan dengan lisan tapi dalam hati. Maka oleh karena itu ucapan ini innama nut'imukum liwajhillah, dalam hati mereka mengatakan sungguhnya kami beri makan kepada kalian hanya untuk mengharapkan ridho Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tidak mengharap balasan dari kalian dan terima kasih. Itu kata hati ya, bukan ucapan nih saya mau kasih kepada Anda. Ikhlas enggak? Ikhlas dong, enggak perlu juga. Ini yang salah, ini yang menerima. Yang menerima kadang bikin orang lain jadi riya. Ikhlas enggak? Aduh, kenapa ditanya lagi dalam hati kita? Kan ikhlas itu tidak perlu diucapkan. Betul, ini buat ente, ngapain ditanyakan? Dalam hati kita katakan aku memberi ini untuk mengharap wajah Allah. Begitu. Makanya orang-orang yang beri makanan dengan makanan ini mereka iman membuat orang lain masuk Islam atau membuat orang lain itu merasa tenang. Makanya budak-budak di zaman Rasulullah SAW tidak ada yang dendam. Seharusnya mereka dendam ke ibu-ibu. Dendam. Sekarang budak-budak itu diambil dari musuh kan. Contoh, ya, yang budak kemudian Nabi SAW memerdekakan kemudian dia nikahi siapa? Siapa yang ditangkap kemudian jadi istri Nabi? Siapa? Sofiyah binti Huyai, wanita Yahudi yang cantik. Ya, Nabi SAW tidak tertarik dengan kecantikannya. Nabi SAW tidak tertarik dengan apa? Kecantikannya. Maka di awal beliau berikan Sofiyah ini kepada sebuah kabilah, diserahkan kepada kabilah lain. Namun ada sahabat yang mensarankan, ya Rasulullah, ini anak tokoh, ini orang terhormat di kalangan kaumnya, lebih pantas dia jadi milik engkau. Nabi SAW melihat pada dirinya ada keinginan masuk Islam, lalu dia masuk Islam, dan Nabi pun memerdekakannya kemudian menikahinya. Sofia seharusnya dendam gak kepada Nabi? Dendam atau tidak? Dendam. Kenapa? Ayahnya dibunuh, paman yang dia sayangi juga dibunuh, suaminya disembelih oleh Muhammad bin Maslamah, suami Sofia disembelih, dan dia tahu yang melakukan itu kaum muslimin. Tapi kenapa Sofia tidak dendam? Ayo, di antara faktornya adalah karena kaum muslimin memuliakan tawanan, dan itu membuat mereka senang lebih daripada dimuliakan oleh kaumnya sebelum itu. Ya, makanya budak-budak di zaman itu tidak ada yang dendam kecuali yang munafik-munafik. Demikian jemaah sekalian, azakumullah, bagaimana mereka memuliakan orang-orang kecil. Maka ibu-ibu di rumah ada budak, di rumah ada pembantu. Dia bukan budak, dia orang merdeka. Statusnya lebih dimuliakan lagi daripada budak. Ya. Kalau tidak suka dengan dia karena tingkah lakunya, ya dipecat aja. Tidak perlu rasis, NPD, tidak perlu. Ya. Mujahid bin Sa'id bin Jubair berkata, demi Allah mereka tidak mengatakannya dengan lisan, akan tapi Allah mengetahui dari hati mereka, sehingga Allah pun memuji mereka supaya memotivasi orang lain untuk melakukannya. Artinya kenapa kami memberi makanan? Karena kami ini mengharap wajah Allah. Kemudian di antara sebab lainnya, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, sungguhnya kami takut akan azab Rabb kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Jadi kami melakukan ini semua demi mengharap kasih sayang Allah, dan Dia menerima kami dengan kelembutannya,
pada hari yang penuh dengan orang-orang yang bermuka masam dan kesulitan. Kalimat abusan artinya bermuram durja disebabkan penuh kesulitan, yakni kesulitan yang berkepanjangan di hari kiamat. Yauman abusan qamtarira, pada hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Itu pada hari itu orang-orang kafir bermuka masam sehingga keringatnya mengucur dari kedua matanya seperti timah panas yang meleleh. Kalau ada timah panas yang meleleh ditaruh di antara kedua mata kita, buta nggak matanya? Mengerikan. Ya. Sa'id bin Jubair menceritakan, Mujahid mengatakan, bermuka masam yakni mengerutkan kedua bibir, penuh kesulitan, yakni melipat wajah mengerut. Ya. Bagaimana contohnya ibu-ibu, coba contoh di cermin nanti pulang. Ya, saya tidak perlu mencontoh di sini. Sa'id bin Jubair berkata, pada hari itu orang-orang bermuka masam karena takut, penuh kesulitan, yakni mengerutkan kening dan apa yang ada di antara kedua mata mereka karena takut. Berarti di sini banyak penerjemahannya ya. Mereka nanti berkerut, mengerutkan mata, mengerutkan dahi, mengerutkan wajah, mengerutkan bibir, seakan-akan jatuh dari diri mereka itu keringat-keringat yang panas seperti timah panas yang dilelehkan. Ya. Masih mengenai bermuka masam, yakni keburukan, penuh kesulitan, yakni siksaan yang berat. Kemudian rincian pahala orang-orang yang taat. Di antaranya, fawaqahumullahu syarra dzadzikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah melihara mereka dari kesusahan, Allah melihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Ya, kejernihan, nadrah artinya kejernihan, surura artinya kegembiraan. Lihat, orang kalau gembira wajahnya ceria nggak? Ceria wajahnya kalau dia gembira. Ada orang ingin berusaha menutupi kesedihannya, bisa dilihat dari wajahnya, iya nggak? Bisa dilihat. Ada orang datang dengan air mata, kemudian bibir tersenyum, wajah ceria. Kira-kira air mata apa yang keluar di matanya? Kebahagiaan. Bukan buaya dong. Dari mana Anda tahu buaya punya air mata? Nah, pernah usap air mata buaya gitu? Atau buaya darat di rumahnya? Ya. Jadi ada orang nih air mata keluar, wajah ceria, kemudian tersenyum. Kira-kira orang ini lagi bahagia atau lagi sengsara? Bahagia walaupun keluar air mata karena kelihatan di wajah. Ada orang tersenyum, tidak keluar air mata, tapi wajahnya muram. Kira-kira dia lagi ngapain? Sedih. Karena wajah ini menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Maka sekali-kali pandangilah wajah suami lagi tidur. Ternyata ngigonya dia lagi dimarahi bos. Ya, maka jangan ditampar marahi lagi, ibu kasihan ya kan? Ya. Fawaqahumullahu syarra dzadzikal yaum. Allah menjaga mereka dari keburukan pada hari itu. Diulangi lagi walaqahum nadratan. Tadi disebut apa nadrah? Wajah yang jernih. Sururan, kebahagiaan hati. Masih sama terjemahannya. Kemudian ditafsirkan dengan firman Allah dalam surah Abasa. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Banyak wajah pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Hal ini karena apabila hati gembira, maka wajah akan berseri-seri. Ya. Dan biasanya itu kita lihat orang itu berwajah seri-seri baru jadi pengantin baru. Duhai. Ya, ada teman gitu, dia lambat dapat jodoh. Sekalinya dia dapat jodoh, dia dapat anak didikan kami. Dulu kami didik anak itu SD kelas 3.
Ternyata teman saya ini lambat nikah karena nunggu anak ini besar. Ya. Setelah lulus SMA baru dia nikah dengan itu teman. Dan teman itu seumuran saya. Tiba-tiba saya lihat kok wajah ente ceria. Sudah nikah Ustaz katanya. Berarti dia lagi bahagia karena dia baru dapat kembang desa. Setelah punya anak 1, 2, wajah mulai berkerut. Kenapa? Sudah dapat kembang api. Ya gitu. Kan wanita itu waktu awal nikah kembang desa, lama-lama jadi kembang api. Nah, ibu sendiri ngaku kan jadi kembang api. Kadang tidak bisa dibohongi wajah itu. Ya. Makanya disebutkan wajah itu menggambarkan hati yang bahagia. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW datang kepadaku dengan bergembira, raut wajahnya bersinar. Nabi kalau lagi tidak senang hati wajahnya muram, ya demikian wajah. Ini jadi standar nih ibu-ibu. Kalau ibu-ibu lihat suaminya pulang, harus dihibur nih gitu. Kayaknya di kantor ada masalah ini. Nah dihibur, jangan ditanya keluarnya kemana saja. Dari mana? Sama siapa? Kok terlambat pulang? Aduhai, semakin gelap hati. Ya kan? Maka Rasulullah SAW waktu dia pertama kali dapat apa? Wahyu, terlihat gak di wajahnya oleh Khadijah? Terlihat. Sampai Nabi katakan, Zammiluni, selimuti aku. Nah Khadijah, dia tahu ini orang lagi resah gelisah nih. Maka Khadijah pun menggembirakan dengan ucapannya. Apa kata Khadijah? Wahai suamiku, engkau tidak akan dihinakan oleh Allah, karena engkau orang baik, membantu orang lemah, mengangkat beban orang yang terkena beban. Allah akan memuliakanmu. Kira-kira kalau bahasanya seperti itu, tenang gak suaminya? Tenang. Ini enggak, suaminya pulang gelisah, mancing sama siapa tadi? Ayo, keluyuran aja di luar rumah, minum kopi lagi. Aduhai. Ini bukan curhatan hati, tapi ini kenyataan sebagian orang. Ya. Baik, ini wajah ya. Wajazahum bima sabaru. Di antara rincian jawabannya, balasan mereka, Allah memberi balasan kebaikan untuk mereka karena mereka bersabar. Ya, ini disebabkan kesabaran mereka. Maka Allah menempatkan mereka di surga dan memberi serta menganugerahi mereka dengan sutra. Mereka mendapatkan tempat yang baik, kehidupan yang nikmat, dan pakaian yang indah. Al-Hafidz Ibnu Asakir meriwayatkan dari biografi Hisham bin Sulaiman Ad-Darini. Dia berkata, surat Al-Insan dibacakan kepada Abu Sulaiman Ad-Darini ketika sampai pada firman Allah, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dia berkata, yakni karena kesabaran mereka dalam meninggalkan syahwat dunia. Ini yang tidak sabar. Berarti sabar itu ada 3 ini. Sabar dalam ketaatan. Ini seperti ibu-ibu Masya Allah dari 2000 berapa ngaji, sekarang masih ngaji pula, ya enggak? Mudah-mudahan istiqomah sampai diwafatkan oleh Allah sesuai dengan nama Masjid Istiqomah ini. Sabar dalam ketaatan itu pertama. Kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Ketiga, sabar meninggalkan syahwat yang lezat ketika syahwat itu haram, atau sewaktu-waktu diharamkan pada masanya, seperti apa? Syahwat di siang hari di bulan Ramadan kepada pasangan halal. Ini semua ditinggalkan karena mengharap wajah Allah. Itulah perincian kenikmatan yang didapatkan oleh mereka. Di sini Allah menyebutkan jazaa'an bima sabaru. Berarti intinya di mana nih? Di kesabaran. Karena sabar itu meliputi 3 hal tadi. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam menjauhi larangan. Yang paling sulit itu yang mana ini? 3-tiganya sulit. Yang paling sulit yang mana? Yang ketiga, sabar meninggalkan maksiat yang lezat seperti selingkuh.
Selingkuh itu nikmat bagi mereka yang melakukannya. Iya, karena selingkuhan itu tidak pernah berbicara kasar. Yang berbicara kasar itu istri. Iya enggak? Selingkuhan itu dipegang. Mas, sudah makan mas? Kata siapa? Kata si selingkuhan, istrinya. Udah makan enggak? Wajar, karena tadi dikatakan memang dia kalau belum dinikahi kembang desa, setelah itu kembang api. Makanya kalau tidak mau jadi kembang api, jangan dipercikan api di dekatnya. Jelas? Dipercikan aja uang, kan lebih jelas. Ya karena dia butuh kan. Tapi barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat bagi saya dan jemaah sekalian. Ada pertanyaan silakan. Ini ada pertanyaan. Fadhil. Ibu-ibu yang bertanya tulis lagi ya. Bismillah, afwan Ustaz di luar tema. Oke? Kadang ibu-ibu kan nanya di luar negeri juga kadang. Tentang Amerika dan Iran kan luar negeri. Ana seorang single parents sedang menunggu keputusan pengadilan agama. Ada laki-laki yang menunggu status janda anak sampai iddah selesai. Bagaimana harus menyikapi laki-laki itu Ustaz? Ana menolak untuk bertemu sampai iddah betul-betul selesai. Namun laki-laki ini sering WA syukron Ustaz. Ini pertanda tidak baik. Gimana kalau dia paham agama? Tidak boleh dia seperti itu. Ya, mungkin takut disaingi orang mungkin ya. Nah pertanyaan begini, mungkin ibu pernah dicerai secara agama oleh suami ya. Mungkin cerai secara agamanya udah lama, cuma keluar surat cerainya harus nunggu dulu keputusan pengadilan. Kalau memang sudah dicerai lama dan sudah selesai masa iddah, tidak masalah laki-laki ini mengutarakan isi hatinya, tapi tidak boleh bertemu dulu. Karena walaupun itu boleh secara agama setelah selesai masa iddah dengan cerai syar'i tadi, tapi di sisi yang lain ada bahaya yang menanti. Takutnya mantan suami akan menuntut di pengadilan terkena undang-undang negara nantinya. Gitu. Maka kalau dia seperti itu kondisinya, ya dia tidak bersalah orang ini. Tapi kalau dia udah tahu bahwa ibu belum selesai masa iddah, apalagi baru talak 1 dan talak 2, dia nggak boleh, karena dia akan menjadi pengikut syaitan yang menceraikan 2 orang yang masih statusnya suami istri. Karena iddah itu masih ada waktu untuk merujuk. Nggak boleh orang lain jadi pahlawan kesiangan di situ. Nggak boleh, kecuali ibu ini yang mengajukan surat cerai ke pengadilan, oke? Dan pengadilan menerima khulu'nya, maka si mantan suami nggak ada hak untuk rujuk. Karena ini talak bain namanya. Talak bain itu artinya talak yang tidak boleh rujuk. Tapi kalau dia belum melakukan talak 3 dari pihak suami, masih boleh nikah lagi. Walaupun tidak boleh rujuk. Beda nggak ini? Saya ulangi ya, masalah cerai ini harus dirinci. Minta pertanyaan. Ada cerai namanya talak, ada khulu' dari pihak wanita. Cerai dari pihak laki-laki kalau masih cerai 1, talak 1, talak 2, berarti ada masa iddah tuh. Orang lain haram masuk ke situ. Orang tuanya aja tidak boleh ikut campur di situ. Karena hak rujuk itu hak siapa? Suami. Oke? Yang kedua, kalau dia sudah talak 3, maka ditunggu masa iddah baru orang melangkah maju. Walaupun suami tidak boleh lagi merujuk. Nah berbeda dengan khulu. Khulu itu beda dengan talak. Misalnya dari suaminya talak 2 sudah selesai, oke? Ternyata yang ketiga ini dari pihak istri, berarti suami masih ada 1 kali talak dong. Baik, si istri mengajukan cerai di pengadilan. Dan ternyata pengadilan mengatakan cerai. Si mantan suami boleh menikahi kembali istrinya tapi selesai masa iddah khulu'nya tadi.
Boleh dia bersaing dengan calon kandidat baru, boleh, tapi tidak boleh masuk sebelum masa iddah. Jelas nggak? Nah, nggak boleh dia mantan suami kalau sudah cari 3. Kalau bisa sih, ya kalau bisa, kalau masih ada kemungkinan untuk bertemu dan bersatu lagi, jangan dulu suruh orang lain menempati tempat itu. Karena kehidupan berumah tangga ini kehidupan yang sangat menakjubkan dan ajaib. Aku tidak cinta kepadamu, kata dia, tapi lama-lama menyesal juga mencarikan istri. Sebaliknya juga demikian, ternyata mantan suamiku masih lebih baik daripada yang datang. Kalau dulu Arjuna, sekarang Arjoni. Kan bisa aja terjadi. Ya. Dan ini ungkapan seorang ibu-ibu yang dia menikah dengan suami pertamanya tidak dengan cinta. Ternyata dia masih cinta kepada mantannya waktu SMA. Sama suami pertama dapat 1 anak, dan alhamdulillah anak itu keterima di kepolisian. Ketika dapat suami yang mantan dia waktu SMA dulu, setiap hari dipukul oleh suaminya. Dipukul, ditendang, gaji, karena dia pegawai negeri juga si istri ini. Diambil gajinya, dipakai main judi dan minum khamar, bahkan narkoba. Nah itu juga harus diperhatikan. Ingat, Allah katakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan yang pernah baik-baik di antara kalian. Karena cinta itu tumbuh, hilang, muncul, hilang. Itu dalam rumah tangga. Karena cinta ini kan tidak bisa kita jelaskan. Bisa nggak Anda jelaskan cinta dalam rumah tangga? Nggak bisa. Jauh dirindukan, dicurigai, dekat dibosani. Wah, dia aja di rumahnya. Begitu dipergi, disuruh pulang. Iya nggak? Iya nggak ibu-ibu? Iya. Maka nggak bisa didefinisikan, satu kata yang nggak bisa didefinisikan di dunia ini cinta. Nggak bisa. Cinta artinya apa? Nggak bisa. Kecuali disifati. Cinta itu seperti mata air, maka dia ruh kehidupan. Dia kalau diibaratkan lautan, dia lautan yang tak berpantai. Kalau diibaratkan panjangnya seperti sungai, dia sungai yang tak bermuara. Karena cinta dalam pernikahan itu muaranya adalah surga. Gitu. Gimana mau diartikan? Mau diartikan apa cinta itu? Nggak bisa. Hanya ibu yang tahu. Kadang cinta itu hilang, tapi ditumbuhkan kembali dengan melihat wajah anak-anak, ya enggak? Anak-anak luar biasa itu menanti orang tuanya bersatu kembali. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dipertemukan, laki-lakinya pemalas, minum khamr, meninggalkan sholat, ya udah tunggu keputusan pengadilan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Apa ini? Boleh tidak saling apa ini? Coba kamu yang baca. Kan kamu calon dokter nih. Coba kamu yang baca. Kurang tahu. Berarti ente tidak lulus dokter sini ya. Atau dikembalikan ibu-ibu. Mungkin ada ibu-ibu yang bisa baca, coba. Ini bagaimana seorang istri sudah bercerai sampai ke istrinya. Apa ini? Ini juga nggak bisa dibaca. Coba ibu-ibu bisa baca, ibu-ibu yang tahu. Coba baca ibu-ibu, kasih tahu. Coba antum baca dulu. Antum kuliah kedokteran nggak? Nggak ya, Ustaz, coba baca dulu, baca ulang. Nggak ini. Coba ibu-ibu yang baca nih. Tidak apa-apa, saya dengar aja. Ada yang mau baca nggak? Oh, takut nih dengan pertanyaan sendiri. Coba saya mengejar. Ya, ibu-ibu sudah dibaca. Coba baca ibu. Baca. Ibu yang ambil tadi baca. Bagaimana kalau seorang istri sudah bercerai, tapi belum sampai ke istrinya, tapi belum nyampai. Belum disampaikan kepada istrinya gitu.
Masa iddah gitu. Suaminya menceraikan dia tapi istri belum tahu gitu. Suami menceraikan istrinya, dia tinggalkan istrinya tapi istrinya tidak dikasih tahu bahwa dia sudah diceraikan. Suami seperti ini menggantung, ini dosa. Kalau dia mau ceraikan istrinya, beritahukan kepada istrinya agar istrinya itu bisa menempuh itu baru. Gimana cara ngomongnya? Oke, suami ngomong ke orang lain agar orang lain itu menyampaikan ke istrinya gitu. Ini namanya cerai dengan taukil, dengan perwakilan. Kalau orang lain itu menyampaikan, misal begini, kata suaminya, tolong sampaikan ke istri saya sudah menceraikan dia, maka jatuh talak ketika orang itu menyampaikan. Tapi kalau bahasanya, sampaikan ke istri saya akan menceraikan dia, kalimat akan dan sudah berbeda. Berarti masih proses, ditanyakan lagi kapan akannya. Ya, jangan sampai di sini menggantung. Dan ini biasanya suami-suami yang tidak mengerti tentang talak. Akhirnya kasihan siapa? Si istrinya. Terus yang kedua tadi yang tidak bisa dibaca juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa? Boleh tidak setiap hadiatul akhir membaca robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim karena takut amalan kita tidak diterima. Baik, barakallahu fikum. Kalau dia masukkan itu ke dalam doa mutlak, boleh-boleh aja. Tapi mengharuskan itu tidak boleh. Karena mengharuskan berarti dia memasukkan ibadah yang terikat. Ya, kalau dia baca misalnya Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, kan tahiyat akhir boleh baca doa bebas kan? Selain daripada doa muqayyadnya. Doa yang ada di tahiyat terakhir. Ya. Jelas? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.